Jadi digadang-gadang sebagai yang terbesar, ya tadi disampaikan yang terbesar, karena tadi yang seperti dijelaskan akan sampai pada luasan 30.000 hektar, lalu kemudian dengan dukungan sumber daya energi yang sangat besar juga, ya ada kemungkinan PLTA Sungai Kayan dan Sungai Mentarang itu menghasilkan sekitar energi listrik itu sekitar 7.600 megawatt. Nah, jadi dengan luasan sebesar ini, agar dapat beroperasi tentunya memerlukan investasi yang sangat besar untuk membangun infrastruktur pendukung dan infrastruktur dalam kawasannya. Nah, tentu dalam hal ini pemerintah tidak akan mungkin, Mas Bram ya, dapat membangun semua infrastruktur tadi. Oleh sebab itu, seperti dijelaskan, perlu menggandeng investor yang akan membangun infrastruktur, baik itu dalam kawasan maupun penunjangnya. Nah, jadi Green Industrial Park ini, dan kenapa harus di Kaltara? Karena Kaltara, sekali lagi, yang tadi, yang memang mempunyai sumber tadi, sumber green tadi, ya berupa sungai yang besar, debit yang besar, volume yang besar, sehingga dapat dimulai dari hulunya untuk membangun PLTA. Nah, saya tidak akan mengatakan ini terlambat, tapi ini memang harus. Jadi cepat atau lambat, Mas Bram, industri nasional perlu ya melakukan langkah-langkah transformasi menuju industri yang lebih ramah lingkungan. Hal ini sejalan dengan tujuan dari program Sustainable Development Goals ya SDGs yang dicanangkan sejak 2015. Dan the 26 United National Climate Change Conference of the Parties COP26 yang diselenggarakan pada 31 Oktober 12 November 2021 lalu di Glasgow. Demikian juga sebagai langkah kita sebagai antisipasi ke depan karena beberapa negara khususnya Uni Eropa yang akan mulai memberlakukan penerapan eco labeling terhadap produk bebas karbon pada tahun 2030. Nah, oleh sebab itu Indonesia menanggapi hal ini sebagai peluang, bukan hambatan. Karena kita ketahui saat ini para investor sangat perhatikan penggunaan efisiensi energi, green design infrastruktur, perencanaan dan penerapan konsep produksi bersih dan sirkular ekonomi, khususnya negara yang memiliki standar lingkungan yang tinggi seperti Jepang, Jerman, dan Amerika, ya, yang mereka ini justru menjadi pemegang pasar ekspor dunia. Nah, pemerintah juga meyakini dengan aturan standar lingkungan yang sesuai dengan diterapkan secara internasional yang masuk nanti di Green Industrial Park tadi, ya justru akan mendorong munculnya inovasi-inovasi baru ya bagi perusahaan ya seperti menciptakan produk minim limbah dan efisiensi penggunaan sumber daya. Hal ini memberikan dampak positif nantinya bagi efisiensi biaya dan perusahaan lebih kuat dalam menghadapi persaingan internasional. Sehingga cita-cita kita bisa masuk dalam global supply chain tadi bisa mengundang ya investor-investor tadi ya dalam kawasan industri Kaltara ini. Kira-kira begitu, Mas Bram. Baik, tapi dari rencana besar ini begitu ya yang tadi disebutkan oleh Pak Adi, kira-kira kalau dari Pemprov sendiri persiapan apa saja sih untuk mengakomodir pastinya dari kebutuhan-kebutuhan untuk pembangunan kawasan Green Industrial Park ini untuk Pak Risdianto? Baik, Mas Bram, Pak Adi, seluruh pemirsa CNBC Indonesia, alhamdulillah Kalimantan Utara dalam hal ini telah menjadi tuan rumah sebagai menginisiasi dalam rangka untuk pembangunan kawasan industri hijau yang dicanangkan terbesar di dunia seperti itu. Dan secara potensi yang dikatakan oleh Pak Adi benar sekali bahwa Kalimantan Utara memiliki kondisi hidrologi sungai yang sangat memungkinkan untuk kita membangun PLTA energi baru terbarukan. Dan kami pun dari sisi dokumen perencanaan juga sudah cukup lama juga untuk menggagas menginisiasi untuk kegiatan untuk energi baru terbarukan. Kemudian kedua, apa sih yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah? Karena kalau berbicara tentang kawasan industri hijau, kami sudah cukup lama menggagas dalam rangka untuk pembangunan PLTA yang berdasarkan perencanaan total potensi yang dimiliki oleh wilayah Kalimantan Utara kurang lebih 21.319 megawatt. Ini angka yang fantastis dan besar sekali dalam rangka untuk mendukung ketersediaan energi di Kalimantan Utara.
Langkah yang kami lakukan tentu kami juga selalu berkolaborasi, berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota yang ada di Kalimantan Utara dan khususnya pemerintah Kabupaten Bulungan. Salah satu ada yang kami lakukan dalam rangka untuk mencoba memetakan kembali terhadap regulasi. Bagaimanapun juga kami di daerah dalam hal ini telah berupaya memberikan iklim yang kondusif untuk investasi. Oleh karena itu terhadap beberapa regulasi yang kami anggap kemudian menghambat desisi investasi, itu kami laksanakan revisi. Demikian juga terkait dengan rencana bisnis plan pengembangan kawasan industri hijau ini, kami juga sudah memetakan dan menginventarisasi. Setelah itu juga kemudian telah menyiapkan langkah-langkah terkait dengan standar operasi untuk pelayanan perizinan yang betul-betul nanti bisa mempermudah dalam sisi perizinan. Selain itu juga kami juga memperhatikan aspek eksternal dan internal terkait bagaimana upaya-upaya daerah ke depannya nanti sehingga kami siap sebagai tuan rumah yang baik dan tentunya mendapatkan manfaat dengan adanya kegiatan kawasan industri hijau Indonesia ini. Demikian. Baik, Pak Arisdianto, kalau kita ketahui bersama begitu ya, yang sering terjadi di lapangan adalah terkait pembangunan ini seringkali adanya tantangan yaitu terkendala terkait lahan ataupun pembebasan lahan. Dan juga kalau kita lihat bersama ini targetnya juga mencapai 30.000 hektar begitu ya untuk kawasan industri hijau ini. Sejauh ini 30.000 hektar ini apakah memang sudah siap untuk dibangun? Apa justru masih ada kendala juga terkait pembebasan lahan di sana? Baik, memang itu yang terjadi ya di beberapa negara, walaupun juga terdapat juga beberapa negara yang dalam hal ini telah mempersiapkan segala sesuatu, termasuk juga dalam rangka untuk dukungan lahan kepada para investor. Nah, tentu kami juga dalam hal ini telah merencanakan mempersiapkan segala sesuatunya. Kami terus memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada seluruh kepentingan dalam hal ini, dalam rangka untuk menyadari pentingnya investasi dalam rangka untuk mendorong percepatan pembangunan di daerah. Oleh karena itu juga kami memfasilitasi ya, terhadap semua kepentingan masyarakat dalam rangka untuk pengadaan lahan bagi seluruh investor yang akan melaksanakan investasi di Provinsi Kalimantan Utara. Demikian Mas Bram. Baik, oke, mungkin saya akan beralih ke Pak Adi. Begitu Pak Adi, ini kan juga tadi disebutkan Pak Arisdianto masih ada tantangan terkait pembebasan lahan di kawasan industri hijau yang memang akan dibangun di Kaltara ini. Lalu bagaimana dengan target yang memang sudah dicanangkan saat groundbreaking yang kita ketahui pada sebelumnya Pak? Apakah memang targetnya nantinya akan molor begitu ataupun sebenarnya sudah diestimasikan sebelumnya? Mas Bram, jadi seperti tadi yang dijelaskan oleh Pak Arisdianto, tentu ini kan sudah semua perencanaan itu sudah dibuat dalam estimasi dan target yang sebenarnya menurut kami sangat jelas ya. Jadi tidak ada lagi sebenarnya kalau memang kita mau mengejar tadi seperti misalnya ketentuan-ketentuan bahwa 2030 ketika kita memasuki pasar Uni Eropa sudah eco-labeling gitu ya. Ya kita harapkan tidak tertunda lagi dengan hal-hal demikian dan saya yakin gitu ya karena pasti Pemda ya dan juga dari kami pemerintah pusat akan fasilitasi itu dan tadi sudah banyak kegiatan-kegiatan edukasi yang sebenarnya sudah dilakukan oleh Pak Arisdianto dan kawan-kawan.